Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa meme lainnya yang memiliki backstory yang sangat tragis. Ini bahkan lebih tragis dari episode-episode sebelumnya. Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Oke, ini adalah meme pertama yang ada dalam list ini. Meme yang dikenal sebagai tidak bisa disembunyikan selamanya ini lebih populer disebut sebagai it can't hide it forever. Meme ini mungkin tidak terlalu terkenal di Indonesia karena memang lebih populer di Tiongkok, Taiwan, ataupun Hong Kong. Untuk konteksnya sendiri, bisa dengan jelas kita lihat bahwa ini berkaitan dengan operasi plastik atau plastic surgery. Terlihat ada sepasang suami istri dengan anak-anaknya, namun yang mencolok adalah bagaimana orang tuanya terlihat sangat menawan. Sang istri terlihat cantik dan suaminya juga kelihatan ganteng. Tapi ketika kita melihat ke anak-anaknya, netizen menyebutnya tidak semenawan orang tuanya. Makanya di meme ini tertulis soal operasi plastik yang dilakukan oleh kedua orang tua muda itu. Di bagian bawahnya juga ada caption yang mengatakan bahwa operasi plastik ini ya tidak bisa disembunyikan selamanya. Maksudnya jelas bahwa serapat-rapatnya menutup rahasia bahwa kamu melakukan operasi plastik nanti juga bakal ketahuan saat kelahiran anak-anaknya. Makanya kita melihat ibu ayahnya tuh kelihatan cakep, tapi anak-anaknya ya nggak secakep orang tuanya. Ini bukan bermaksud kasar ya guys, tapi itu emang konteks dari meme-nya gitu. Banyak orang yang tertawa ketika melihat meme ini tanpa mereka sadari bahwa backstory di balik meme ini memiliki kisah yang tragis. What? Yang melibatkan seorang model cantik bernama Heidi Ye. Dia adalah sosok wanita yang ada di dalam meme tersebut. Heidi Ye adalah seorang bintang iklan yang sering menghiasi layar kaca di Taiwan. Dia telah bekerja sama dengan beragam brand besar, salah satunya adalah KFC. Karirnya sangat melesat dan semuanya tuh nampak baik-baik saja. Namun kestabilannya itu terganggu ketika masuk ke tahun 2012. Pada saat itu, Heidi Ye mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang bintang iklan di sebuah klinik operasi plastik di Taiwan. Yang bekerja sama di proyek ini ada 3. Ada agensinya Heidi Ye, ada agensi pengiklan, dan juga ada pihak rumah sakit. Nah, sama seperti yang ada di dalam meme ini, iklan tersebut juga memiliki caption tapi emang beda tulisannya. Di iklan aslinya, itu tertulis, satu hal yang perlu dikhawatirkan saat melakukan operasi plastik cuma satu, yaitu bagaimana caranya kamu menjelaskan hal ini kepada anak-anaknya. Captionnya juga emang bernada bercanda ya, tapi juga menunjukkan bahwa operasi plastik di sini tuh berhasil. Cuma nanti ya PR-nya gimana caranya ngejelasin ke anak-anaknya gitu, paham ya? Nah, sesuai kesepakatan, iklan ini sebenarnya hanya ditujukan untuk pengunjung atau pasien klinik itu saja. Jadi emang buat internal kliniknya aja gitu. Tapi yang tidak disangka-sangka adalah agensi pengiklan malah menyebarluaskan foto ini di media sosial, khususnya Facebook. Jadi pada saat itu fotonya disebar kemana-mana tanpa ada penjelasan atau keterangan bahwa itu sebenarnya adalah iklan. Wah, di sini publik langsung heboh dong. Mereka langsung memiliki banyak spekulasi dan mempercayai bahwa yang ada di dalam foto itu adalah nyata, bukan iklan. Parahnya lagi, masih di tahun yang sama ada sebuah tabloid Cina yang membuat hoax atau berita palsu soal ini. Masih menggunakan foto yang sama. Dalam berita itu diceritakan bahwa ini adalah kisah dari seorang pria kaya raya yang menikahi seorang wanita cantik. Wanita itu meyakinkan si pria kaya bahwa dirinya tuh cantik alami, tidak melakukan operasi. Namun ketika mereka memiliki anak malah terlihat seperti yang kita lihat dalam foto. Wajah anak-anaknya tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya si pria kaya mengetahui bahwa dirinya selama ini telah dibohongi dan menuntut si wanita cantik itu. Kurang lebih seperti itu ya hoaxnya. Dan betapa kagetnya Heidi ya, karena berita bohong ini tuh dengan cepat menyebar luas. Tidak hanya di daerahnya saja, tapi berita ini tersebar hingga ke seluruh Taiwan hingga ke Cina. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah berita bohong alias hoax, dan apalagi mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah iklan. Dari sinilah kasus ini berubah menjadi meme, dan semakin banyak dibicarakan oleh orang-orang. Semua orang tertawa dan kesal dengan sosok wanita di foto itu, tanpa mereka tahu bahwa berita ini tuh sebenarnya hoax dan ini tuh cuma iklan. Dampak dari kasus ini tidak main-main. Diketahui, Heidi Ye langsung mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia dituduh sebagai pembohong yang telah menjebak seorang pria kaya. Tidak hanya itu, pacarnya juga akhirnya memutuskan untuk berpisah karena merasa malu dan tidak tahan dengan tuduhan-tuduhan yang mendarat ke nama Heidi Ye. Dan seolah sudah jatuh tertimpa tangga, karirnya pun terancam. Banyak brand yang akhirnya tidak melanjutkan kontrak kerjasama. Dan hanya sedikit brand yang percaya bahwa semua berita itu ya cuma hoax.
Heidi Ye berusaha keras untuk memberitahu publik bahwa dirinya tidak melakukan operasi dan berita yang beredar adalah berita palsu. Dia bahkan meminta agensi pengiklan dan juga pihak rumah sakit atau kliniknya untuk men-take down foto dan juga iklan tersebut. Namun mereka menolak. Akhirnya Heidi Ye menempuh jalur hukum dengan menuntut dua pihak itu. Namun pihak agensi maupun rumah sakit malah menuntut balik. Ini sedih sih. Di tengah pertarungan tuntut-menuntut ini, ternyata pihak pengiklan merasa tidak bersalah karena mereka yang memiliki hak cipta atas foto tersebut. Pokoknya pengadilan berjalan sangat rumit, lambat, dan berakhir tanpa kejelasan. Berdasarkan informasi yang beredar, yang minta maaf itu justru dari media yang telah menyebarkan berita hoax menggunakan foto yang tadi. Emang harusnya minta maaf sih. Sementara saat ini, Heidi Ye dikabarkan telah meninggalkan dunia modeling dan fokus menjadi seorang ibu. Gila ya. Kalian pasti udah familiar banget sama meme ini. Nama original dari meme ini adalah Woman Yells at a Cat, menampilkan seorang wanita yang berteriak sambil nunjuk-nunjuk. Aslinya dia nunjuk ke orang ya, bukan ke kucing. Ini emang dua foto yang berbeda tapi dijadiin satu yang surprisingly berasa nyambung dan lucu. Apalagi ketika ngelihat ekspresi si kucingnya. Jutaan meme telah dihasilkan dari gabungan dua foto ini karena mereka menambahkan caption atau teks yang lucu. Biasanya sih emang tentang perbedaan pendapat atau POV ya. Dari jutaan meme yang telah dihasilkan dan jutaan orang ketawa karena meme-nya, hanya sedikit orang yang mengetahui momen memalukan dan paling mengecewakan yang terjadi di balik meme ini. Perempuan yang marah-marah dan menunjuk-nunjuk itu bernama Tyler Armstrong. Tyler Armstrong yang lahir dengan nama Shanna Lynette adalah seorang bintang reality show dan public figure asal Amerika Serikat. Nama dan wajahnya mendunia setelah dia menjadi salah satu anggota original series terkenal yaitu The Real Housewives of Beverly Hills yang mulai tayang pada tahun 2010. The Real Housewives of Beverly Hills ini adalah salah satu reality show paling sukses, penuh drama, dan paling lama tayang di Amerika Serikat. Konsep utamanya adalah bagaimana sinetron ini terlihat seperti kehidupan nyata atau unscripted drama. Meskipun ini acara reality show, tim produksi sengaja mengumpulkan para wanita sosialita ini dalam satu lingkaran pertemanan supaya ada drama di depan kamera gitu. Kalau kalian gak paham mungkin ini mirip sama acara The Kardashian lah ya. Itu kan satu keluarga suka ada drama-drama gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya adalah settingan, ada skripnya gitu. Cuma emang dibikin senyata mungkin, makanya disebut reality show. Nah, The Real Housewives of Beverly Hills itu tuh ya kayak gitu, kayak si Kardashian itu. Nah, pada saat itu, Taylor Armstrong, kita nyebutnya Taylor aja lah, susah banget anjir namanya. Nah, pada saat itu, Taylor merupakan salah satu pengisi acaranya. Di balik kesehariannya yang disibukkan dengan dunia peran, ternyata dia mengalami masa sulit di rumah. Diketahui, Taylor tengah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suaminya sendiri. Dia mengalami kekerasan itu tapi masih bertahan bahkan hingga 6 tahun lamanya. Entah apa yang terjadi, Taylor juga merahasiakan hal ini dari teman-temannya termasuk cast and crew di acara tersebut. Hanya teman-teman dan orang terdekatnya saja yang mengetahui hal ini. Namun, sebuah kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dalam salah satu episode, saat semua orang melakukan pesta teh, ternyata ada seorang pemain bernama Camilla yang entah kelepasan atau emang sengaja, dia spill ke semua orang bahwa rumah tangga Taylor ini tuh sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan Taylor ini adalah korban KDRT. Dalam salah satu episode, saat semua orang melakukan pesta teh, ternyata ada seorang pemain bernama Camilla yang entah kelepasan atau sengaja, dia spill ke semua orang bahwa rumah tangga Taylor ini tuh sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan Taylor ini mengalami KDRT. Malulah si Taylor ini. Dia berusaha untuk memperbaiki dan merahasiakan soal rumah tangganya ini, malah disebarluaskan lewat sebuah acara TV. Menurutnya ini udah bukan lagi soal pekerjaan, tapi udah masuk ke ranah privasi. Taylor langsung berubah, dia marah semarah-marahnya, dan terjadilah perdebatan yang kita lihat dalam meme itu. Taylor tidak bisa menahan emosinya sehingga dia ngamuk dan nunjuk-nunjuk si Camilla. Dikabarkan setelah kejadian ini, Taylor akhirnya menceraikan suaminya. Mereka tinggal berpisah dan tidak ada yang menyangka bahwa suami dari Taylor akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sementara si kucing, dia juga tidak kalah terkenal dibandingkan dengan Taylor. Kucing itu bernama Smudge dari Ontario, Kanada. Menurut pemiliknya pada saat itu, si kucing ini emang lagi loncat ke meja makan untuk nyuri makanan. Merasa ini adalah momen yang lucu, pemiliknya tuh langsung memotret si kucing itu pada saat itu juga. Dan akhirnya didapatlah foto kucing dengan ekspresi yang menggemaskan ini.
Ternyata di balik meme yang selama ini kita tertawakan terdapat sebuah kisah tragis dari seseorang. Oke, ini adalah meme terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini dan ini nggak kalah tragis sih. Malah ini adalah meme dengan backstory paling tragis daripada dua yang tadi. Oke, kita lihat dulu meme-nya. Di meme ini kita melihat sosok wanita berambut pirang yang populer disebut sebagai Wojak. Dalam meme itu terdapat sebuah caption yang mengatakan, "Hari yang sangat indah pada tanggal 30 September 1982 di Winfield, Illinois. Aku baru saja meminum sebotol Tylenol untuk meredakan rasa sakit tidak nyaman setelah melahirkan. Botol ini anehnya berbau seperti kacang almond. Ini sangat aneh." Oke, ketika sebuah meme sudah melibatkan tanggal dan tahun, berarti ini bukan meme sembarangan. Pasti ada sesuatu deh di dalamnya. Karena ternyata pada tanggal 30 September 1982 terjadi sebuah fenomena yang sangat meresahkan, yaitu Chicago Tylenol Murders. Dan jujur, ini tidak seperti kasus pembunuhan yang pernah kita dengar sebelumnya. Pada 30 September 1982, Mary Lynn Reiner, seorang ibu muda berusia 27 tahun, baru saja pulang ke rumahnya di Winfield, Illinois setelah melahirkan anak keempatnya. Untuk meredakan rasa nyeri pasca persalinan, dia meminum kapsul extra strength Tylenol yang baru saja dibeli. Hanya beberapa menit setelah menelan kapsul tersebut, Lynn langsung kolaps dan dinyatakan meninggal dunia pada hari yang sama, meninggalkan bayinya yang baru lahir dan 3 anak lainnya. Kemudian pada 29 November di tahun yang sama, seorang gadis remaja berusia 12 tahun bernama Mary Kellerman juga ditemukan meninggal setelah dia meminum obat Tylenol juga. Katanya pada saat itu diketahui Mary sedang sakit tenggorokan dan memutuskan untuk meminum obat tersebut. Namun dia malah ditemukan meninggal dunia. Dan tidak berselang lama setelah itu, di wilayah lain, seorang pria bernama Adam Janes juga ditemukan meninggal setelah meminum Tylenol juga. Pada hari yang sama, anggota keluarga Adam yang lain yaitu Stanley dan juga Teresa juga meninggal yang lagi-lagi disebabkan karena Tylenol. Yang paling bikin merinding adalah ternyata ini bukan permulaan. Masih ada banyak kasus kematian lain yang terjadi dan semuanya diakibatkan oleh obat tadi, Tylenol. Mengetahui ada pola yang sama di mana semua korban meninggal setelah mengonsumsi Tylenol, pihak berwajib langsung memeriksa beberapa sampel. Ternyata obat yang dijual ini sebenarnya obat biasa, tapi beberapa di antaranya telah diisi racun potasium sianida atau sianida. Jadi kan itu obatnya berbentuk kapsul ya. Nah di antaranya tuh emang berisi Tylenol, gak berbahaya, emang buat meredakan nyeri. Tapi beberapa di antaranya ada yang telah diganti isinya dengan racun tadi, yang emang katanya si racun ini tuh aromanya tuh khas ya, seperti almond. Ini tentu menghebohkan warga pada saat itu. Bagaimana bisa obat yang dijual di apotek dan juga toko swalayan bisa mengandung racun? Kita tahu ya kalau di kapsul itu kan di dalamnya tuh ada serbuk-serbuknya itu kan. Nah, ternyata beberapa di antaranya tuh udah diisi sama potasium sianida. Setelah dilakukan penyelidikan, nah di sini nih gila banget. Ternyata diyakini ada pihak yang sengaja membeli obat itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diisi racun. Kemudian dia kembali ke toko tempat dia membeli obat itu dan menaruhnya kembali di etalase atau rak belanja. Kenapa pihak berwajib bisa yakin akan hal ini? Karena mereka menemukan beberapa botol dan kemasan dari obat itu yang baru, belum ada yang beli, tapi kemasannya tuh udah rusak. Emang kelihatannya tuh udah dibuka gitu guys, tapi kok bisa-bisanya ada di rak belanja? Kan aneh ya? Nah, mendengar kabar ini, perusahaan raksasa Johnson & Johnson selaku produsen yang memproduksi obat ini langsung menarik semua peredaran obat ini. Kalian tahu Johnson & Johnson kan? Itu loh yang sering muncul di iklan-iklan kayak Johnson Baby Powder, terus Johnson Baby Oil. Nah ini tuh kita lagi ngebahas si perusahaan Johnson ini. Ternyata dulu perusahaan sebesar ini juga pernah mendapatkan sabotase separah ini. Pokoknya mereka langsung menarik semua peredaran obat. Gak apa-apa rugi, yang penting warga bisa selamat. Sementara pihak berwajib terus mencari pelaku dari konspirasi besar ini. Banyak teori yang bermunculan, tapi yang populer adalah teori mengenai rivalitas dengan kompetitor. Dipercaya bahwa sabotase ini dilakukan oleh kompetitor Johnson & Johnson yang ingin merusak reputasi atau citra perusahaan. Jadi dari pihak kompetitor itu sengaja membayar orang untuk membeli obat dan mengganti isinya dengan racun. Kemudian dikembalikan lagi ke toko. Dan ternyata langkah ini tuh berhasil meruntuhkan Johnson & Johnson. Karena pada saat itu saham mereka yang awalnya berada di atas 50% anjlok ke angka 8% saja. Sementara itu untuk memperbaiki citra mereka tidak diam.
Johnson Johnson memperbaharui teknologi kemasan obat mereka dengan tutupnya yang memiliki 3 lapisan kunci. Namun ternyata korban tewas tidak berhenti. Pada tahun 1986, seorang wanita muda berusia 23 tahun bernama Diane Ellsworth di Yonkers, New York, ditemukan tewas juga setelah meminum obat serupa dari Johnson Johnson juga. Dan sama seperti sebelumnya, ternyata obat itu telah disabotase dengan racun sianida. Pelaku yang sangat lihai berhasil membongkar segel 3 lapis tersebut secara rapi, mengganti isi obat dengan racun, lalu mengelem kembali kemasannya hingga terlihat utuh seperti semula. Peristiwa tahun 1980 inilah yang akhirnya membuat Johnson Johnson menyerah pada bentuk kapsul tradisional yang bisa dibuka tutup, yang kapsul tadi, dan akhirnya menghapusnya secara permanen dari dunia. Sejak saat itu mereka akhirnya mengganti bentuk obatnya itu dari yang tadinya kapsul menjadi tablet padat yang kita gunakan hingga hari ini agar tidak bisa disisipi racun lagi. Cara ini terbukti berhasil dan mengembalikan citra baik dari Johnson Johnson. Seperti kata pepatah, akan ada pelangi setelah badai. Atas kejadian ini, perusahaan Johnson Johnson malah menjadi contoh besar yang baik sebagai perusahaan yang tetap bisa tumbuh setelah mengalami krisis. Namun yang membuat publik masih mengganjal adalah ternyata masih belum diketahui siapa pelaku sebenarnya dari sabotase Tylenol ini, bahkan hingga sekarang. Oke guys, itu dia beberapa meme yang ternyata memiliki backstory yang tragis. Buat kita, semuanya tragis. Ada masalah rumah tangga, masalah cyberbullying, hingga kasus pembunuhan. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah ini ya. Jadi WNI aja tuh udah berat banget guys. Apalagi sekarang ya, jangan sampai ada kasus dan jangan sampai bikin masalah deh. Oke? Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nontolagi Channel berikutnya.